Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Skriptlow. Pada kali ini saya ingin membahas sekilas tentang pegawai honorer atau pekerja honorer. Nah, tentu ini masih suatu hal perbincangan yang sangat memanas dan hangat. Banyak rekan-rekan kita sebagai pekerja honorer di suatu instansi pemerintah manapun, mereka akan mendapatkan ancaman yang besar, yaitu antara pemutusan hubungan kerja maupun pengangkatan sebagai PNS maupun P3K. Nah, dengan beredarnya surat edaran yang dikeluarkan oleh Menteri Aparatur Daya Negara, Pendayagunaan Negara, dan juga reformasi birokrasi, panjang itu namanya itu. Nah, pada intinya mungkin rekan-rekan bisa dilihat di surat edaran tersebut. Dan memang masuk akal. Di dalam Undang-Undang ASN nomor 5 tahun 2014 itu tidak mencantumkan kriteria pegawai honorer yang hanya diatur tentang P3K maupun tentang PNS itu sendiri. Nah, diperjelas di dalam PP nomor 49 tahun 2018 tentang manajemen P3K di pasal 96 ayat 1 PPK atau pejabat pembina kepegawaian dilarang mengangkat pegawai non-PNS atau selain PNS ataupun selain P3K masuk jabatan ASN. Artinya ya tidak ada pegawai yang lain, jadi cuma dua jenis antara P3K maupun PNS. Dan di redaksi berikutnya memang diperjelas, diberikan waktu 5 tahun, mungkin dari pejabat atau pegawai non PNS dan non PPK ini, non P3K akan diangkat sebagai P3K. Ya. Dan ingat ya, dengan beredarnya surat edaran ini, dia ada dua pilihan untuk pegawai honorer. Kalau dia memilih untuk terus, maka dia harus mengikuti seleksi P3K maupun PNS sesuai dengan ketentuan pada umumnya. Namun, jika dia tidak mengikuti proses seleksi yang ada, otomatis dia akan diputus hubungan kerjanya. Nah, jadi itu ya yang menjadi ancaman pegawai honorer hari ini. Lantas, bagaimana upaya rekan-rekan di sini? Apakah memilih untuk keluar atau ingin meneruskan tekadnya? Mungkin ada juga rekan-rekan di sini yang sebagai honorer karena memang sudah pernah tes dan tidak berhasil lolos dan ingin tes lagi, maka untuk mengisi waktu luang dia menjadi pekerja honorer. Tapi saya sudah tahu juga sebelum mengkaji perihal ini pandangan saya ya, barangkali kalau ada rekan-rekan di sini ada beda pandangan, silahkan gitu. Setiap orang berhak untuk berpendapat. Kalau untuk pegawai honorer, memang saya lihat juga tidak bisa untuk berkarir gitu, tidak bisa untuk naik naik posisi. Karena kenapa? Untuk menjadi PNS ataupun P3K ya harus tes sendiri gitu. Kalau nggak tes hanya diangkat sebagai honorer, ya dia tidak memiliki hak yang sama gitu. Walaupun kalau mengacu ke ini ya, ke peraturan pemerintah yang mengatur tentang pegawai honorer, mereka juga mendapatkan pendanaan daripada APBN ataupun APBD kalau di daerah. Nah, itu dasar hukumnya kalau mengenai honorer itu PP nomor 48 tahun 2005. Dan ada beberapa perubahan di PP nomor 43 tahun 2007 dan perubahan terakhir di PP nomor 56 tahun 2012. Nah, ini hanya mengatur sekilas tentang honorer ya. Honorer yang disyaratkan misalnya maksimal 46 tahun, terus juga dia dipekerjakan maksimal 20 tahun ya kan. Tapi itu sudah direvisi, ya hanya ada pengurangan 1 tahun saja gitu. Dan mereka juga ada seleksi juga sebenarnya di mana? Di honorer, itu sesuai dengan peraturan pemerintahnya. Nah, namun untuk yang lebih update ini kan di tahun 2012 ya.
Yang terakhir ya, PP nomor 56 tahun 2012 tentang perubahan pengangkatan tenaga honorer menjadi calon PNS. Ini baru calon gitu. Otomatis perubahan yang paling update adalah Undang-Undang nomor 5 tahun 2014 ASN dan PP nomor 49 tahun 2018 tentang manajemen P3K. Ini yang paling update-nya. Otomatis secara tidak langsung ya surat edaran yang dikeluarkan itu sudah tepat dan benar. Lantas bagaimana nih? Nah, baik lagi nih pertanyaan saya. Bagaimana ini untuk kedepannya? Memang dari DPR RI bersama dengan masyarakat mengupayakan dengan Undang-Undang ASN yang terbaru. Ya, perubahan nomor 5 tahun 2014. Mungkin sekarang bisa di searching atau di googling, ada draft rancangan undang-undangnya. Nah, memang yang diatur salah satunya di pasal 131 huruf A. Nah, orang-orang yang dia dulu sebagai pekerja honorer yang diangkat di tahun 2014 berdasarkan SK-nya ke bawah, itu otomatis diangkat sebagai PNS karena dilihat berdasarkan umur juga. Walaupun pekerja honorer di atas 2014 ya, di atas berarti 2015, 16, 17 sampai sekarang itu tidak menutup kemungkinan diangkat juga sebagai PNS. Tapi diperhatikan dengan beberapa hal seperti masa kerja, gaji, ijazah pendidikan, tunjangan dan lain-lain. Itu. Namun bisa jadi rancangan ini akan berubah sewaktu-waktu. Jadi jangan berpaku sama apa yang rekan-rekan lihat, tapi barangkali kan setelah rekan-rekan melihat rancangan undang-undangnya, bisa jadi nanti ada perubahan-perubahan yang lain. Nah, kalau misalnya rancangan undang-undang ini berlaku, maka ini akan diberlakukan setelah diundangkan paling cepat adalah 6 bulan. Dan paling maksimal itu 3 tahun. Nah, jadi begitu ya. Nangkep gak kira-kira apa yang saya jelaskan? Ya, saya coba simpulkan kembali ya, dengan keluarnya surat edaran ini khususnya di tanggal 28 November tahun 2023 ya. 2023 ini tidak ada pengangkatan kembali pekerja honorer. Dan pekerja honorer yang sudah telanjur diangkat ini akan dialokasikan, akan diupayakan bagaimana mereka ini bisa memiliki status yang jelas. Nah, untuk mereka mendapatkan status yang jelas, mereka harus mengikuti seleksi P3K maupun PNS. Jika tidak, ya mau nggak mau, dia akan di-cut. Ya, ini sebelum diterbitkan undang-undang yang baru. Ya, kalau tadi undang-undang yang barunya ini sudah disahkan dan diundangkan, nah baru ketentuan pengangkatan PNS ini akan menguntungkan bagi pekerja honorer. Ya, mau bagaimanapun pekerja honorer ini mereka memiliki peran yang besar dan juga kontribusi yang besar juga, gitu. Tidak perlu didiskriminasi dan juga tidak jangan pernah menganggap mereka hal yang tidak penting. Hargailah mereka dan manusiakanlah mereka. Itu saja. Kalau ada pertanyaan, silahkan nanti diisi di kolom komentar di bawah ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.